Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang pada webinar selanjutnya dari Zo Indonesia dengan judul Maksimalkan Kekuatan Kerja Jarak Jauh pada tanggal 25 Agustus 2021. Hari ini saya tidak sendiri, saya akan mempresentasikan bersama-sama dengan rekan saya Akil. Saya akan invite dulu Akil ke panggung untuk turut bergabung dan berkenalan juga dengan attendee-attendee yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Akil. Oh, Akil, I think, apakah kami on mute? Oke, selagi Akil tengah menyelesaikan ada sedikit masalah teknis, it's okay. Tetapi hari ini saya akan mempresentasikan tidak sendiri, saya akan berbarengan dengan Akil ya dalam sebuah session presentasi, yaitu oleh saya akan membawakan sebuah presentasi, kemudian nantinya pada sesi demo, Akil akan memberikan live demo ya. Dan hari ini webinar akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit ya, selama 1 jam. Apabila rekan-rekan ingin, ini adalah agenda kita pada pagi hari ini, kita akan mengetahui bagaimanakah caranya kerja jarak jauh dengan lebih baik. Karena saya yakin betul di sini kita sudah mulai memasuki hampir 2 tahun ya kerja jarak jauh, work from home. Dan saya yakin di sini masih banyak sekali yang menyesuaikan ya, penyesuaian ada di mana-mana. Pastinya ada juga yang masih mencari-cari bagaimana sih caranya untuk kerja jarak jauh dengan lebih baik. Nah, di sini kita juga akan mengetahuinya ya, kita akan membicarakannya secara lebih lanjut, kita akan mengupasnya secara lebih lanjut. Kemudian, solusi yang tepat untuk kebutuhan spesifik. Karena saya paham betul di setiap industri ada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik ya, bentuknya ada yang saya butuh seperti ini Bari, saya butuh untuk seperti ini. Nah, itu sudah spesifik kebutuhannya. Apakah ada solusi yang tepat untuk kebutuhan yang bahkan berbeda-beda di setiap industri? Dan kita juga akan membicarakan keuntungan dari kerja jarak jauh. Saya juga paham pasti ada banyak yang sampai sekarang pun masih banyak yang kayaknya kerja jarak jauh itu bukan untuk saya deh. Tapi kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apakah ya keuntungan-keuntungan dari kerja jarak jauh tersebut. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan sedikit memantik diskusi pada pagi hari ini. Kerja ya, dunia kerja sebelumnya memiliki ciri tersendiri. Benar sekali rekan-rekan. Sebelumnya dunia kerja ya berbentuk seperti kedua foto yang tengah kita lihat ya, di sebelah kiri ada sebuah gedung ya, ada kantor ya, ada kita bertemu dengan langsung ya, kita ketemu langsung. Kalau misal kita ada kebutuhan, kita tinggal poke ya, kita tinggal coel sedikit, udah ini nih follow up sedikit ya, kemudian kita juga bisa komunikasi secara langsung, atau mungkin dari sini rekan-rekan yang sudah menggunakan MRT Jakarta ya, seperti di foto sebelah kanan ya, commuting ya, pergi dari rumah ke gedung perkantoran setiap harinya, dan memang ya itulah dunia kerja ya, memiliki ciri tersendiri. Kemudian ya rekan-rekan ada perubahan yang begitu besar, dunia berputar, kita tengah menyambut cara kerja yang baru nih, menyambut sebuah tren baru, menyambut sebuah ya cara yang baru lah ya, teknik yang baru, dan perubahan ini sebegitu besarnya dan kita mulailah menyambut yang namanya sebelumnya ya dunia kerja itu ada tempatnya sendiri, ada tempat pekerjaan yaitu kantor, akhirnya kita harus menyambut kerja jarak jauh ya, kerja dari rumah. Kalau misalnya dilihat-lihat bentuknya itu seperti wow fleksibel sekali, kemudian bentuknya juga sangat anak muda ya, misalnya sangat bisa kerja di mana aja asalkan ada laptop, ada komputer, ada koneksi internet, sudah bisa kerja ya. Banyak yang bertanya-tanya, banyak yang juga embrace, banyak yang senang karena akhirnya sudah bisa kerja jarak jauh dan image-nya itu sangat-sangat wow gitu ya. Tapi di sini ada tapinya adalah kerja jarak jauh tidak hanya berbentuk seperti itu saja loh rekan-rekan, ada juga ya yang harus dipenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Seperti di sini ada yang harus misalnya bantu istri atau bantu mamah untuk masak misalnya ya, atau bantu keluarga karena batasnya sudah semakin blur tuh antara kita dunia kerja sama di rumah sudah semakin blur. Atau di sini yang kalau misalnya ada yang punya adik atau yang sudah rekan-rekan yang sudah punya anak misalnya juga harus menyiapkan betul sekali school from home ya. SFH kita harus bantu anak-anak kita, adik-adik kita ya untuk mereka adaptasi misalnya dengan teknologi kita ajarkan, habis itu kita juga harus kendali ya seperti itu. Wah, banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan
Meskipun sedang dalam jam kerja, kita tetap harus pecah fokus segala macamnya, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya kerja jarak jauh itu memiliki tantangannya tersendiri ya. Tidak hanya dengan fleksibilitas dan segala macamnya yang diberikan, tetapi juga ada tantangannya tersendiri. Kita ketahui lebih lanjut rekan-rekan ya, apa saja kasih model kerja baru yang setengah bergulir di perubahan dunia kita kali ini ya. Ada 5 model kerja baru dan saya akan breakdown satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama adalah kerja kini lebih dinamis dan cepat. Ya. Artinya apa, Bari? Artinya adalah kini dunia kerja ya, model kerja baru itu kita lebih dinamis, kita lebih cepat. Dalam 60 menit tidak hanya satu tugas saja, kita bisa mengerjakan hampir 3-4 tugas atau bahkan lebih ya. Lebih dinamis, lebih cepat, lebih agile, lebih banyak sekali tambahan-tambahan atau tugas-tugas yang bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan. Kemudian poin kedua, model kerja baru, yaitu kerja kini bersifat jauh maupun dekat. Artinya kita bisa bekerja meskipun misal seperti saya seperti ini ya, atau meskipun seperti rekan-rekan yang tengah bekerja dari rumah, bersifatnya jauh, terpisah ya, antar kota, antar provinsi, atau mungkin beda negara misalnya, tetapi tetap bisa terasa dekat karena terkoneksi dengan adanya kemajuan teknologi. Betul sekali rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, model kerjanya adalah kerja kini melampaui batasan. Ya, berhubungan dengan poin yang kedua, kerja kini sudah bisa melampaui batasan loh rekan-rekan. Artinya kita sudah bisa ya berkoneksi dengan rekan kerja yang ada misalnya di Amerika atau mungkin di benua Eropa atau mungkin dimanapun ya, dengan perbedaan zona waktu, dengan perbedaan budaya dan segala macam, kita sudah bisa melampaui batasan ya, meruntuhkan dinding-dinding komunikasi yang sebelumnya ada. Nah, yang keempat, model kerja baru adalah kerja mulai mengutamakan telepon genggam. Betul sekali rekan-rekan. Telepon genggam yang bentuknya seperti layar kecil di genggaman saya saat ini ternyata memang sebuah perangkat pintar. Artinya kita sudah bisa bekerja di mana saja, kapan saja dengan sebuah gawai yang bentuknya hanya sebesar telapak tangan, kita sudah bisa ya, tidak perlu terlalu bergantung lagi dengan sebuah komputer atau CPU, namun sudah bisa dilangsungkan bahkan dari genggaman tangan. Dan yang terakhir, model kerja baru, yaitu kerja kini berkutat pada pelanggan. Artinya, kita juga sudah harus mengetahui apa saja kasih solusi yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita. Apakah kita sudah memberikan penjelasan, sudah memberikan solusi yang tepat untuk pelanggan kita, karena kali ini fokusnya sudah berpindah, tidak hanya lagi kepada perusahaan, tapi juga sudah berpindah kepada pelanggan. Ini adalah 5 model kerja baru. Apabila rekan-rekan ingin ya memberikan opini atau diskusi, rekan-rekan silakan sampaikan di kolom obrolan, atau rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan sejauh ini, boleh silakan sampaikan di kolom pertanyaan. Bagian selanjutnya, saya ingin memberitahukan rekan-rekan penyesuaian. Nah, ini juga sangat penting karena penyesuaian seperti apa sajakah yang sudah terjadi, saya yakin banyak sekali. Saya sudah rangkum untuk 3 buah tim, ya. Dan kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita kupas, ya, adalah penyesuaian untuk tim HR. Tim HR adalah salah satu tim yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar, ya. Ya, mereka handle tim, kita handle banyak sekali orang, harus terus juga mempromot inklusivitas, promote positivisme, dan banyak sekali penyesuaian yang apalagi ya, namanya aja human resources, sebelumnya harus terkoneksi dengan langsung, kali ini juga hanya bisa dilangsungkan secara digital. Seperti apa saja kasih penyesuaian untuk tim HR? Kita ketahui lebih lanjut. Yang pertama adalah pengumuman perusahaan, ya. Pengumuman perusahaan mungkin sebelumnya itu masih bisa dilangsungkan secara offline ya. Ada mading perusahaan misalnya, atau mungkin ada selebaran, ada flyer, atau mungkin ya meskipun dilakukan setelah email akan ada town hall ya, langsung kita ada balai kota, meeting, semuanya bisa ketemu, dan disitulah pengumuman perusahaan, pemberitahuan, ada pitching yang menang, ada project yang won, ada berbagai macam hal perubahan bisa dilangsungkan. Namun sekarang informasi harus dilangsungkan secara daring, dan tim HR harus mencari cara bagaimanakah caranya ya agar pengumuman tersebut bisa mencapai semua orang tanpa terkecuali, dan semuanya bisa mengetahui pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan formulir, kali ini dilakukan secara daring. Artinya pengumpulan data sudah tidak bisa dilangsungkan lagi. Kalau misal sebelumnya ya mungkin masih bisa baik kualitatif atau baik kuantitatif bisa ketemu secara langsung, tapi kali ini harus dilakukan secara daring ya. Pengumpulan data untuk HR juga banyak sekali bentuknya dan tentunya penting ya untuk kemajuan perusahaan.
Yang ketiga adalah sistem absensi. Nah, ini banyak sekali saya obrolkan dengan rekan-rekan saya. Banyak yang bilang, aduh kalau misalnya teman-teman saya di tim HR ya, aduh kalau misalnya kerja jarak jauh gitu, bagaimana ya tahu mereka itu apakah beneran kerja, misalnya seperti itu. Apakah mereka melakukan pekerjaan, melakukan tugas, karena sistem absensinya sulit ya. Habis itu setelah kita harus ada sistem absensi untuk tim HR, juga harus ada laporan produktivitas. Seperti apakah produktivitas mereka pada kerja jarak jauh ya. Kemudian yang keempat adalah menyimpan dokumen secara instan karena tidak ada lagi ruang pengarsipan secara offline ya, tidak ada lagi lemari-lemari, arsip, harus dilakukan secara instan ya, disimpan semuanya secara rapi, secara terstruktur. Dan terakhir, tim HR juga tetap ya, meskipun dengan segala macam penyesuaian harus terus meningkatkan moral ya, terhubung dengan tim, bisa melalui town hall digital, bisa juga melalui komunikasi secara digital, semuanya dilangsungkan agar karyawan dan tim tetap merasa semangat, tetap merasa positif untuk melangsungkan pekerjaan. Ini adalah penyesuaian untuk tim HR. Kalau misalnya di sini ada rekan-rekan yang menyukai dunia HR atau mungkin datang juga dari tim HR, boleh silakan sampaikan poin-poin penyesuaian seperti apakah yang rekan-rekan miliki saat ini. Selanjutnya, tim sales. Nah, ini juga salah satu tim yang memiliki penyesuaian yang cukup sulit, cukup rumit karena sebelumnya penjualan dilangsungkan ya, secara biasanya ya secara offline, kita bertemu secara offline, apalagi sales ya, kita harus building trust, kita harus membangun kepercayaan, ngobrol, kenal, ngulik satu sama lain. Namun sekarang pertemuan harus dilakukan dengan daring, secara daring ya, dengan prospek dilakukan secara daring. Kita harus cari cara bagaimanakah penjualan ya, bagaimanakah kepercayaan tetap dibangun meskipun mode komunikasinya sudah shifting, sudah berpindah menuju sales digital. Selanjutnya, komunikasi tim. Ini juga sangat-sangat penting karena penyesuaian yang dilakukan cukup besar. Komunikasi tim ya berlangsung agar tidak ada menghindari miskomunikasi, menghindari banyaknya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Dan penyesuaian tersebut sangat penting karena bisa jadi ada satu prospek ternyata dikejar sama dua orang tim sales yang berbeda. Itu sudah menjadi, wah itu sudah pasti memunculkan banyak sekali tantangan pada hal-hal selanjutnya. Dan yang ketiga juga adalah penyesuaian untuk berbagi file kepada pihak eksternal, contohnya seperti brosur, kontrak, berbagai macam dokumen-dokumen penjualan, harus dilakukan secara digital. Pasti akan ada pertanyaan dari tim sales atau mungkin dari tim-tim lainnya. Bari emang bisa ya saya bagi-bagi file ya yang bentuknya ada kerahasiaan ya, ada privacy misalnya seperti kontrak, itu kan bentuknya privacy Bari. Apakah bisa saya bagikan kepada pihak eksternal dengan aman ya, dengan aman kita pastikan hanya mereka yang menerima dan nggak bocor. Oke, nanti saya juga akan ada solutionnya, tapi kita lanjutkan terlebih dahulu penyesuaian untuk tim yang terakhir, tim IT. Ini juga penting sekali untuk tim IT karena mereka juga salah satu titik pokok utama ya untuk membawa perubahan pada kerja jarak jauh. Tim IT ya harus memberikan dukungan ya jarak jauh loh, rekan-rekan di sini saya catat garis bawahi dukungan jarak jauh untuk gawai maupun piranti lunak yang mengalami kerusakan. Misalnya ada rekan tim yang kalau sebelumnya kita cuma bisa kucuk-kucuk datang ke tim IT habis itu ngobrol gitu ya, Mas ini kenapa ya laptop saya wifi-nya nggak bekerja misalnya, kita bisa hadir. Tapi kalau misalnya sekarang tidak ada ya, kita harus datang ya via chat misalnya, habis itu tanya ini boleh nggak, aduh nanti tim IT akan bingung tuh gimana caranya kita bisa memberikan support ya, apalagi jarak jauh tidak bisa secara langsung untuk gawai maupun piranti lunak dari perangkat kerja. Kemudian yang kedua, tim IT juga harus menjadi titik utama ya, poin utama untuk memudahkan adaptasi. Mereka harus menjadi titik utama yang memberikan edukasi kepada rekan-rekan lainnya, cara penggunaan misalnya aplikasi untuk bekerja itu seperti ini ya, untuk kerja jarak jauh seperti ini. Kemudian juga menjadi ya tadi untuk dukungan jarak jauh ya, untuk perangkat kerja agar bisa tetap dilangsungkan secara efektif ya. Dan juga mereka juga menjadi titik utama untuk memberi perangkat pada karyawan baru ya, untuk new joiner, untuk new hire, mereka juga menjadi titik utama untuk memastikan perangkat tersebut itu lancar loh, memastikan bahwa kalau coba bayangin kalau misalnya perangkat sudah diberikan kepada new joiner, kepada karyawan baru, habis itu error. Wah, nunggu lagi 2 hari, 3 hari. Habis itu banyak sekali hal-hal yang harus dipospon. Jadi ini adalah tiga tim yang saya rangkum saja, 3 tim. Saya yakin betul di luar 3 tim ini pasti ada banyak sekali penyesuaian yang terjadi dan
apakah ada sebenarnya solusi yang tepat, Bari? Apakah ada solusi yang bisa kita all in one untuk melangsungkan pekerjaan secara jarak jauh dan tetap bahkan bisa meningkatkan produktivitas ya jauh bahkan sebelumnya kerja offline. Saya bisa katakan ada rekan-rekan dan saya ingin ajak rekan-rekan untuk berkenalan dengan 5 aplikasi dari Zoho yang akan saya perkenalkan pada pagi hari ini. Ada Zoho Click, Zoho Work Drive, Zoho Connect, Zoho Meeting, dan Zoho Assist. Ya, Zoho Click untuk komunikasi antar pribadi, untuk komunikasi yang sifatnya personal sehari-hari untuk dunia kerja yang didesain khusus untuk dunia kerja. Zoho Work Drive untuk menyimpan dokumen secara online, secara daring. Zoho Connect yaitu untuk intranet bagi seluruh perusahaan. Zoho Meeting untuk melangsungkan pertemuan daring, dan Zoho Assist untuk dukungan jarak jauh, terutama bagi tim IT. Kita kenalan langsung secara lebih jauh satu-satu aplikasinya. Singkat aja, untuk Zoho Click kita gunakan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Meskipun begitu, Zoho Click juga bisa rekan-rekan gunakan untuk buat groups, buat channels, buat teams, misalnya buat divisi, dan lain-lainnya. Dan ya rekan-rekan, Zoho Click itu bisa digunakan untuk absensi. Artinya, rekan-rekan hanya perlu menggunakan Klik untuk kerja jarak jauh. Nanti rekan saya Akil akan menunjukkan pada live demo seperti apakah sih penggunaan Klik untuk bekerja jarak jauh, untuk check-in, dan juga nanti akan ada status yang mempermudah rekan-rekan untuk mengetahui apakah misalnya aku kontak Bari, ini waktu yang tepat nggak sih? Atau mungkin dia misalnya lagi istirahat makan siang, sudah pasti akan ada balasannya, akan ada sedikit delay, seperti demikian ya. Kemudian dari Klik juga rekan-rekan bisa memiliki fitur-fitur chat pintar ya. Rekan-rekan bisa memiliki telepon baik, telepon call ya, suara, bisa juga telepon video maupun berbagi layar ya, sharing screen. Jadi sangat mudah apabila rekan-rekan membutuhkan untuk berdiskusi langsung dengan tim secara informal, bisa langsungkan pertemuan dengan fitur-fitur yang pintar. Selain look and feel-nya ya, selain tampilan yang cantik, rekan-rekan juga bisa mengaksesnya tidak hanya dari komputer tapi juga dari aplikasi mobile. Ya, ada aplikasinya, boleh rekan-rekan cek di App Store maupun di Play Store ya, sudah tersedia, dan rekan-rekan juga bisa tetap terhubung ya, tetap organized karena Klik juga memiliki reminders, memiliki calendars, memiliki event, invitation, undangan event. Jadi tidak perlu takut lagi ya kehilangan, aduh lupa, aduh meeting, aduh lupa seperti itu karena semuanya sudah automated. Akan lebih jauh dikupas oleh Akil selanjutnya pada sesi live demo. Kemudian, kita juga memiliki kebutuhan untuk pertemuan daring. Pertemuan daring tidak hanya internal ya, mungkin kalau misalnya ada pihak-pihak eksternal yang pengen kita ajak juga, ada nih kebutuhan untuk pertemuan daring yang memiliki keamanan tingkat tinggi. Memperkenalkan, inilah dia Zoho Meeting. Zoho Meeting adalah aplikasi dari Zoho untuk melangsungkan pertemuan daring yang bisa rekan-rekan gunakan dengan keamanan tertinggi. Ini adalah tampilannya ya, bagaimanakah pertemuan daring dilangsungkan. Rekan-rekan bisa membagikan audio, video, dan layar secara instan, dan bisa sambil berdiskusi, karena di dalamnya ada obrolan, juga ada feature untuk mencatat dari Zoho Notebook langsung dari tampilan Zoho Meeting. Memulai Zoho Meeting itu mudah sekali loh rekan-rekan, dalam pertemuan tidak lebih dari 15 detik langsung dimulai, dan ini yang paling saya suka, tidak perlu download aplikasi ke komputer rekan-rekan. Artinya bisa langsung memulai meeting langsung dari browser. Tidak perlu lagi download sebuah aplikasi, tidak perlu lagi harus satu dan lain hal untuk memulai sebuah pertemuan daring. Kemudian jadwalkan ya, penjadwalan, undangan juga sudah automated, sudah bisa langsung dikirimkan dari meeting ya, dari email kita undang, habis siapakah invitee-nya, attendee-nya, langsung semuanya automated. Reminders juga dikirimkan secara automated. Artinya, kita bisa say bye-bye tuh. Kalau misalnya 5-10 menit kita chat lagi, kita kirimkan lagi, ingetin lagi, ini ya ada meeting ya, nanti jangan lupa join. Tidak perlu lagi, karena dari Zoom Meeting semuanya sudah automated. Nah, kalau misalnya kita sudah ngobrolin tentang komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi secara meeting ya, mungkin dengan pihak eksternal, apakah ada juga Bari yang bisa kita gunakan untuk intranet perusahaan, untuk komunikasi seluruh bidang di perusahaan? Kita memiliki
Zoho Connect ya, sarana komunikasi untuk perusahaan. Di sini Zoho Connect bisa rekan-rekan gunakan untuk mendapatkan tempat ya yang bisa saya katakan seperti media sosial perusahaan. Artinya di Zoho Connect rekan-rekan bisa menggunakan tampilan-tampilan seperti posting ya, rekan-rekan bisa posting ada misalnya ada pengumuman, ada peraturan baru atau mungkin ada kebijakan baru, itu bisa. Habis itu rekan-rekan juga bisa posting misalnya kabar baik seperti ada kemenangan pitch misalnya atau menang project ya, menang tender. Amin. Aminin dulu ya rekan-rekan. Habis itu rekan-rekan lainnya nanti juga bisa memberikan like, bisa engage ya, bisa komentar juga, kemudian bisa membagikan juga dalam tautan-tautan berikutnya. Selain itu, rekan-rekan juga bisa menambahkan dokumen-dokumen penting, misalnya untuk tim HR ya, dokumen-dokumen penting seperti peraturan perusahaan, kemudian etika dan lain-lainnya, dokumen-dokumen penting bisa dilangsungkan pada Zoho Connect dan bisa langsung menjadi sebuah wadah pembelajaran. Kalau untuk Nojo ini atau misalnya untuk semuanya, bisa langsung akses dan langsung mendapatkan file-filenya. HR ataupun siapapun juga bisa memulai polling dan mendapatkan data langsung dari Zoho Connect. Setelah datanya dapat, setelah dokumen-dokumen misal dikumpulkan, bisa disimpan di mana Bari? Bisa dibagikan nggak tuh dokumen-dokumennya? Of course, tentunya bisa melangsungkan Zoho Work Drive. Karena dari Zoho Work Drive kita bisa menyimpan semuanya, benar-benar semuanya rekan-rekan ya. You name it, bisa foto, video, dokumen kerja ya. Dokumen kerja itu pun bentuknya juga macam-macam. Ada yang bentuknya writer ya, dokumen, kemudian ada yang bentuknya spreadsheet, ada yang bentuknya presentasi, voice note ya, bentuk suara dan lain-lain, PDF semuanya segala macam. Semuanya bisa disimpan di Work Drive. Dari Work Drive, rekan-rekan bisa memiliki akses untuk file pribadi, ya, artinya file sendiri, atau bisa juga untuk file tim, yang bisa langsung, kalau misalnya rekan-rekan upload, bisa langsung dimiliki secara bersama. Apakah bisa Bari dibagikan filenya kepada pihak eksternal? Tentunya. Dan dari Zoho Work Drive, ada loh feature untuk membagikan file dengan keamanan yang berlapis, dan kita pastikan memang hanya orang tersebut, hanya pihak tersebut yang boleh mengakses. Nanti akan ditunjukkan pada sesi live demo bagaimanakah kita dapat mengaplikasikan keamanan tertinggi ketika kita membagikan folder ya di Work Drive. Nah, ini sejatinya adalah slide terakhir sebelum kita melanjutkan ke sesi live demo ya, pemberian dukungan jarak jauh. Di sini ada Zoho Assist. Untuk memberikan dukungan jarak jauh, rekan-rekan dibutuhkan sebuah aplikasi ya, seperti Zoho Assist untuk bisa mengakses perangkat ya secara jarak jauh. Hanya beberapa detik, koneksi sudah bisa terbangun, langsung ada yang namanya MDM atau Mobile Device Management ya, manajemen perangkat jarak jauh. Artinya, dari tim IT bisa mengambil alih perangkat ya rekan-rekan dan bisa melakukan troubleshooting yang dibutuhkan. Setelahnya, rekan-rekan juga bisa ya dari tim IT misalnya juga bisa langsung melangsungkan dukungan, bisa melangsungkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan, dan pertemuannya juga bisa langsung ya ataupun terjadwal, dan nantinya reportingnya juga sudah rapih, tidak perlu takut-takut lagi untuk reportingnya nulis-nulis satu persatu lagi, tidak perlu karena semuanya sudah tercatat langsung dari Zoho Assist. Saya yakin di sini rekan-rekan sudah penasaran seperti apa sih bentuk 5 produk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Coba nih kita langsungkan dulu sebuah polling. Saya pengen tahu saat ini bagaimanakah cara Anda memberikan dukungan IT untuk tim. Mungkin di sini ada dari tim IT, mungkin juga ada yang menggunakan services dari tim IT. Boleh, apakah rekan-rekan di sini ya sudah dilakukan secara jarak jauh atau mungkin langsung dilakukan dari kantor. Jadi kalau misalnya ngambil ini harus datang dulu ke kantor, boleh rekan-rekan pilih salah satu sembari kita bersiap-siap untuk masuk ke bagian live demo. Terima kasih pada rekan-rekan yang masih bergabung hingga saat ini, dan kita akan melangsungkan sesi live demo. Saya akan memberikan akses pelatih kepada Akil ya, menghadirkan salah satu aplikasinya yaitu Zoho Click. Dengan Zoho Click, Anda dapat selalu terhubung dengan rekan kerja Anda, semua. Jadi ketika kantor Anda beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh, semuanya dapat diorganize dalam satu aplikasi yaitu Zoho Click. Untuk mengakses Zoho Click, Anda dapat langsung mengaksesnya via browser Anda di click.zoho.com untuk bertukar informasi, untuk sharing files dan lain hal sebagainya. Dengan Zoho Click, di sini proses bekerja jarak jauh dapat dipermudah. Salah satunya dengan fitur status ini. Jadi, ketika
Anda bekerja secara jarak jauh, Anda dapat set banyak status yang telah disediakan di sini. Jadi rekan kerja Anda dapat mengetahui status terakhir dari Anda. Apakah Anda dapat dihubungi, apakah Anda sedang istirahat makan siang, sedang sibuk, tidak dapat dihubungi, dan Anda juga dapat customize status Anda. Jadi rekan kerja Anda dapat mengetahui status terakhir Anda. Di ZohoClick juga kami memiliki fitur check-in dan check-out. Fitur check-in dan check-out ini sama seperti Anda swipe akses card Anda atau tap akses card Anda untuk absensi di kantor. Jadi dengan fitur check-in dan check-out ini Anda akan selalu untuk jam kerja Anda akan dapat di-record langsung oleh si ZohoClick. Jadi timer ini menandakan adalah lama kerja Anda ketika Anda absen pertama dan Anda absen masuk dan Anda absen keluar. Seperti itu. Di ZohoClick juga selain fitur untuk mempermudah kerja jarak jauh, Anda juga dapat berkomunikasi langsung dengan rekan kerja Anda. Sebagai contoh di sini, saya akan berinteraksi dengan Abari. Di sini, di tampilan ini adalah look and feel dari chatbox di ZohoClick. Di chatbox ini, selain Anda dapat bertukar informasi via teks, Anda juga dapat melangsungkan panggilan audio calls, video calls, maupun screen sharing. Selain itu, Anda juga dapat berbagi files langsung di chatbox dengan mengupload dari lokal Anda, dari lokal PC Anda maupun dari cloud storage lainnya. Sebagai contoh, saya akan mencoba berbagi file dengan Abari dari files yang saya upload dari PC saya. Jadi ketika saya membagikan sebuah files, akan ada notifikasi di sini. Jadi ada notifikasi apakah chat saya dikirimkan dan apakah chat saya sudah dibaca maksudnya oleh Abari. Jadi di sini juga Anda dapat melihat apakah untuk notifikasi ketika rekan kerja Anda sedang melakukan typing. Oke, jadi setelah files diterima oleh Abari, di sini juga dari ZohoClick saya dapat melangsungkan meeting seperti itu. Jadi Anda dapat secara mudah membuat sebuah meeting. Jadi di ZohoClick juga Anda dapat membuat sebuah event baru, entah itu meeting ataupun online meeting ataupun face-to-face meeting. Jadi Anda dapat membuatnya langsung di sini. Jadi sebagai contoh, saya akan membuat sebuah event baru via ZohoClick meeting. Anda dapat menentukan tanggal dan waktunya. Tanggal dan waktunya di sini, memilih time zone-nya juga, lokasinya, dan add partisipannya. Pada kali ini saya akan menambahkan Abari sebagai anggota dalam meeting saya kali ini. Oke, ketika saya membuat eventnya di sini, membuat agenda apapun di sini, jadi ada agenda tersebut telah selesai dibuat. Jadi Anda dapat dengan mudah membuat agenda, membuat meeting langsung via ZohoClick. Selain Anda membuat event juga, di sini juga kita dapat membuat sebuah reminder apabila Anda mempunyai tugas ataupun pekerjaan yang perlu dilakukan dalam beberapa jam ke depan dan Anda dikhawatirkan akan melupakan pekerjaan tersebut, Anda dapat membuat sebuah reminder. Jadi ZohoClick akan mengingatkan Anda untuk pekerjaan Anda yang akan dilakukan beberapa jam ke depan. Di sini juga kita ada fitur mention, di mana fitur ini bisa melihat semua mention dari banyak grup, dari berbagai macam grup ataupun channel yang masuk kepada kita. Jadi Anda dapat melihat semua informasinya di sini. Seperti itu.
Jadi ini adalah look and feel dari Zoho Click tadi. Dengan Zoho Click, Anda dapat mempermudah semua proses komunikasi, bertukar informasi, dan melangsungkan semuanya lebih efisien dalam satu dashboard yang terintegrasi. Lalu, tantangan lainnya ketika kita bekerja secara remote adalah meeting. Sebagaimana saat kita di kantor, meeting biasanya dilangsungkan secara face to face. Jadi kita biasanya janjian dengan rekan kerja kita lainnya dan melakukan meeting di ruangan tertentu. Ketika semua industri bertransformasi menjadi sistem kerja jarak jauh, maka meeting dilangsungkan secara online. Maka dari itu, Zoho menghadirkan solusi untuk hal tersebut, memperkenalkan Zoho Meeting. Zoho Meeting adalah aplikasi meeting online besutan Zoho. Anda dapat membuat meeting online secara instan dengan kurang dari 15 detik, ataupun Anda dapat menjadwalkan sebuah meeting itu langsung dari Zoho Meeting ini. Untuk Zoho Meeting dapat diakses via meeting.zoho.com, di mana untuk platform meeting ini semuanya browser based. Jadi Anda tidak perlu menginstal aplikasi apapun. Jadi Anda cukup melangsungkan meeting via browser Anda. Pada kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat sebuah meeting langsung dari Zoho Meeting. Sebagai contoh, saya akan mencoba menjadwalkan sebuah meeting. Di sini juga Anda dapat memilih jenis pertemuan yang ingin dilangsungkan, apakah itu video ataupun audio. Anda dapat menentukan tanggal dan waktunya, durasinya juga, zona waktu apabila Anda menjadwalkan sebuah pertemuan dengan rekan kerja Anda di benua lain, tentunya dengan zona waktu yang berbeda, Anda dapat memilih zona waktu sesuai dengan zona waktu mereka. Jadi waktunya akan diterima dengan baik, itu informasi waktunya akan diterima dengan baik oleh rekan kerja Anda. Oke, setelah saya membuat jadwal meetingnya, saya akan menambahkan rekan kerja saya, di sini Abari, untuk menjadi peserta di meeting saya. Ketika saya klik jadwalkan, maka akan ada email invitation yang dikirimkan ke email sosial@zilkersg.com tadi, email Abari. Jadi setelah saya membuat meeting, akan ada email yang dikirimkan, dan ini adalah tampilan dari meeting yang dikirimkan tersebut. Email invitation-nya akan berisi seputar detail dari meeting yang telah saya jadwalkan, seperti tanggal, topiknya, tanggal, waktu, dan ada kalender, ada file jadwal yang bisa Anda add di kalender Anda. Jadi meeting ini, penjadwalan meeting dapat dilakukan dengan baik dengan informasi yang jelas gitu. Jadi jadwal tersebut dapat ditambahkan ke kalender Anda. Jadi ini adalah look and feel dari email invitation-nya. Sedangkan ini adalah look and feel dari Zoho Meeting-nya langsung. Seperti itu. Jadi dengan Zoho Meeting ini, Anda dapat melangsungkan meeting secara online, bertukar informasi secara audio, video. Anda juga dapat melangsungkan screen sharing untuk mempermudah proses troubleshooting itu apabila ada tim-tim tertentu yang ingin melakukan troubleshooting, maupun di Zoho Meeting sudah support untuk live chat. Jadi Anda dapat melakukan chat dengan peserta yang lainnya untuk membuat engagement yang lebih baik, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk Zoho Meeting sendiri tidak perlu ada aplikasi yang diinstal, jadi Anda hanya perlu melangsungkan meeting dari browser Anda, seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk mempermudah proses bertukar informasi atau membuat sebuah pengumuman gitu ya, kadang departemen-departemen tertentu mungkin ada kebutuhan untuk menyampaikan sebuah pengumuman ke satu organisasi secara besar. Maka dari itu sangat tidak memungkinkan untuk orang tersebut mengirimkan email. Maksudnya itu adalah cara tradisional yang kurang efektif.
Jadi untuk hal tersebut, Zoho memiliki salah satu aplikasi sosial media internal. Oke. Baik. Untuk hal tersebut, Zoho memiliki salah satu aplikasi sosial media internal memperkenalkan Zoho Connect. Zoho Connect adalah aplikasi sosial media intranet. Jadi ini adalah sosial media yang dapat digunakan untuk semua anggota dalam organisasi Anda. Jadi Anda dapat bertukar pikiran, membuat sebuah pengumuman, membuat sebuah jejak pendapat, bertanya tentang suatu topik, dan lain-lainnya. Jadi untuk Zoho Connect ini, Zoho Connect ini seperti social media adaptation. Jadi ketika Anda membuat sebuah pengumuman, ada fitur di mana kita dapat menyukai postingan tersebut ataupun berkomentar di postingan tersebut. Jadi kita dapat membuat sebuah diskusi di dalamnya. Ini adalah look and feel dari Zoho Connect, di mana ini adalah tampilan dari dinding saya. Nah, Anda juga dapat melihat dinding dari organisasi, dari grup yang Anda ikuti. Jadi Anda dapat melihat semua postingan dari rekan-rekan Anda yang ada dalam grup yang sama dengan Anda. Anda juga dapat membuat grupnya di sini. Jadi Anda dapat melihat membuat grup di sini. Anda dapat membuat grup dengan akses pribadi maupun publik. Anda dapat membuatnya semua di sini. Jadi dengan Zoho Connect ini, selain untuk sosial media intranet gitu ya, untuk bertukar informasi secara organisasi secara besar gitu dalam organisasi Anda, kami juga menyediakan berbagai macam kemudahan lain. Seperti saya akan mencontohkan bagaimana jika saya ada kebutuhan untuk memulai sebuah jejak pendapat. Gitu. Saya akan membuat sebuah contoh, membuat contoh jejak pendapat gitu ya ke organisasi saya. Oke. Oke, ini saya akan mencoba membuat sebuah jejak pendapat. Anda dapat mendapatkan opsi Anda di sini, menambahkan opsi Anda di sini. Misalkan saya akan menambahkan 3 opsi di sini. Kemudian saya akan memilih untuk postingan saya ini akan dibagikan di dinding mana. Kemudian saya akan membagikan postingan saya. Di postingan ini, semua anggota dalam organisasi Zilker Indonesia akan melihat postingan saya ini dan akan dapat berpartisipasi dalam polling saya ini. Jadi, misalkan saya akan memilih hari ini, misalkan akan memilih pollingnya, dan di sini juga ada fitur untuk menyukai postingan tersebut atau berkomentar. Jadi di sini rekan kerja Anda dapat melihat postingan yang telah Anda buat sebelumnya, seperti itu. Oke, ini untuk voting juga secara real time. Jadi Anda dapat melihat ketika rekan kerja Anda memilih juga di sini. Anda dapat melihat. Nah, ini ada yang sudah memilih. Seperti itu. Jadi ini pemilihan Anda akan melihat datanya secara real time gitu. Jadi ketika ada yang memilih, total votingnya akan berubah, jumlah suaranya akan berubah. Saya akan mencoba membuat komentar di sini. Oke, jadi Anda dapat membalas komentar dari rekan Anda. Jadi untuk proses diskusinya dapat dilangsungkan secara efisien gitu dari dalam komentar tersebut. Nah, itu adalah fitur dan look and feel dari Zoho Connect, di mana Anda dapat membagikan informasi, Anda dapat membuat sebuah pengumuman skala besar gitu ya di organisasi Anda, ataupun membuat jejak pendapat
event, dan lain hal sebagainya. Ketika jadi itu adalah penjelasan untuk Zoho Connect. Jadi selain tantangan berbagi informasi, melangsungkan sebuah meeting, tantangan lain di era digital ini ketika Anda bekerja jarak jauh adalah mengorganisasi berbagi files gitu. Bagaimana cara kita mengorganize file-file atau folder-folder kita gitu. Jadi untuk hal itu Zoho memiliki solusinya. Memperkenalkan Zoho Work Drive. Zoho Work Drive adalah aplikasi manajemen files, aplikasi penyimpanan online untuk semua files dan folders yang ada di organisasi Anda. Dengan Zoho Work Drive, Anda dapat memiliki files pribadi Anda, file individual. Anda dapat mengaksesnya di folder saya. Ini adalah folder individual Anda. Anda dapat mengupload semua jenis files di sini, seperti dokumen, video, image itu dan lain hal sebagainya. Basically semua jenis files gitu, dapat semua jenis files dan data dapat Anda simpan di sini. Jadi selain ada files dan ada folder individual, Anda juga dapat membuat sebuah folder team. Folder team yang dapat diakses oleh semua organisasi di kantor Anda. Seperti itu. Jadi saya akan memberikan sebuah contoh. Ini saya akan membuat sebuah folder team. Di sini Anda dapat memilih jenis folder teamnya, apakah Anda ingin public ataupun private gitu ya. Anda akan membuat ini folder teamnya telah dibuat. Anda dapat menambahkan anggotanya juga di sini dan hak aksesnya, apakah ingin admin, editor, komentar, atau view only seperti itu. Saya akan mencoba menambahkan, kemudian akan pindah ke folder tim yang sudah saya buat. Saya akan coba membuat folder kembali di sini. Di folder juga saya akan mengupload sebuah dokumen di sini. Jadi ini look and feel dari Zoho Work Drive. Untuk mengakses Zoho Work Drive cukup mudah. Anda dapat membuka browser Anda dan menginput di browser Anda workdrive.zoho.com, di mana Anda dapat memanage semua file atau dokumen yang ada dalam organisasi Anda, seperti itu. Ini adalah files yang telah saya upload sebelumnya. Jadi files yang telah saya upload sebelumnya dalam folder tim yang sudah saya tambahkan abadi sebagai anggota. Jadi untuk files dan folder yang saya buat di folder tim ini dapat diakses oleh rekan saya abadi yang sudah saya tambahkan sebagai anggota. Seperti itu. Misalkan ada kebutuhan gitu, misalkan dari tim sales ingin mempunyai sebuah brosur gitu ya di folder khusus mereka, di folder departemen mereka, dan ingin memberikan brosur tersebut ataupun dokumen tersebut ke pihak eksternal. Nah, untuk hal tersebut Zoho Work Drive sangat memungkinkan membagikan tautan eksternal gitu ya. Jadi dengan tautan eksternal, fitur tautan eksternal ini, Anda dapat membuat sebuah tautan secara tautan eksternal untuk diakses ke publik. Dengan tautan tersebut, Anda dapat mengkonfigurasi apakah misalkan ya, sebagai contoh saya memilih file ini, saya akan mencoba membuat tautan eksternal untuk file ini. Di opsi ini, misal saya membuat nama filenya, Anda dapat mengkonfigurasi kata sandinya juga di sini. Anda dapat menetapkan kadaluarsanya, expire date-nya dari tautan tersebut, dan Anda juga dapat mengizinkan apakah file ini bisa di-download atau tidak, seperti itu. Di sini juga Anda dapat mengkonfigur aksesnya. Oke, dan setelah dikonfigurasi semuanya,
Anda dapat menyalin tautan eksternal ini untuk dibagikan ke pihak eksternal, dan pihak eksternal akan dapat langsung mendownload dan membuka file Anda tersebut. Baik, jadi selain membagikan file tersebut ke eksternal, di Zoho Workdrive juga Anda dapat membagikan sebuah dokumen ataupun sebuah file langsung ke anggota ke rekan kerja Anda dengan tingkat akses dan level privilege yang berbeda. Misalkan saya menambahkan ke rekan kerja saya yang lain, Alisa gitu. Di sini Anda dapat memilih tingkat akses yang nanti akan Alisa dapatkan seperti itu. Jadi Anda sebagai admin, misalkan Anda hanya ingin rekan kerja Anda yang lain dapat melihat saja gitu, ataupun dapat menambahkan komentar, dapat mengedit juga, ataupun dapat mendapatkan semua privilege-nya seperti berbagi, mengedit, dan berkomentar. Anda dapat memilihnya semua di sini. Misalkan saya akan memberikan Alisa dokumen ini dengan tingkat akses edit gitu, jadi dokumen ini akan dibagikan ke Alisa. Nanti beliau akan mendapatkan notifikasinya bahwa dokumen tersebut telah saya bagikan ke dia, dan dia akan dapat melihat dokumen saya dan bisa memberikan komentar ataupun mengedit dokumen saya tersebut. Seperti itu. Jadi untuk file management, untuk cloud storage, semuanya itu dapat dilangsungkan menggunakan Zoho Workdrive ini. Jadi semua file, semua dokumen, semua data-data yang berkaitan dengan pekerjaan dapat disimpan semuanya tersentralisasi langsung di Zoho Workdrive ini. Jadi selain Anda dapat membuat sebuah folder individual, Anda juga dapat membuat sebuah file folder tim gitu. Jadi semua folder itu tersentralisasi. Jadi tidak perlu ada misalkan folder ini bercabang di akun A, folder yang lainnya bercabang di akun B, seperti itu. Jadi Anda untuk memanage semua file tersebut, Anda dapat melangsungkannya dari satu dashboard di Zoho Workdrive, seperti itu. Baiklah, selain manajemen file tadi, tantangan lainnya ketika kita bertransformasi ke sistem kerja digital adalah bagi tim IT. Ketika kita bekerja di kantor gitu ya, langsung ketika di kantor, biasanya tim IT ketika ingin melakukan troubleshooting, biasanya dari anggota lain yang membutuhkan, biasanya akan mengirimkan tiket gitu, dan tiket akan masuk ke tim IT helpdesk-nya, dan tim IT akan langsung datang ke meja yang bersangkutan dan akan melakukan troubleshooting di tempat. Ketika sistem kerja jarak jauh, ketika pandemi ini, maka tim IT tidak memiliki, maksudnya tidak dapat melakukan hal tersebut. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan dukungan kerja jarak jauh. Memperkenalkan Zoho Assist. Zoho Assist adalah aplikasi untuk dukungan kerja jarak jauh. Jadi Anda dapat melangsungkan remote access, dukungan kerja jarak jauh gitu ya. Anda dapat mendapatkan full access dari PC lawan Anda. Jadi tim IT dapat mudah itu untuk melakukan proses troubleshooting tanpa perlu datang langsung ke tempat, seperti itu. Jadi dengan Zoho Assist, Anda dapat melangsungkan semuanya di sini. Jadi untuk mengakses Zoho Assist, tim IT dapat mengaksesnya via assist.zoho.com di browser. Jadi ketika ingin mengakses dukungan jarak jauh, mengakses remote screen gitu ya dari pihak lainnya, pihak lawan, Anda hanya cukup mengirimkan email invitation ke sini. Jadi misalkan Anda mengirimkan email invitation di sini, di start. Nah, kemudian akan ada sesi remote session yang berjalan. Sebelumnya saya sudah menginvite rekan saya Abari untuk join ke sesi remote yang akan saya buat. Ini adalah sesi yang berjalan, sesi ongoing-nya di sini. Anda dapat melihat apabila ada sesi yang berjalan ataupun sesi sebelumnya. Nah, ketika email invitation dikirimkan, akan ada
Windows yang baru di mana Anda dapat melihat PC lawan Anda. Nah, dengan Zoho Assist ini, Anda hanya cukup menggunakan browser based console gitu ya. Jadi Anda dapat mendapatkan semua akses, maksudnya Anda dapat mengakses PC lawan gitu hanya dari browser. Di sini juga dari Zoho Assist kita sudah menyediakan untuk kanal komunikasi seperti chat di sini. Ini ada chat baru yang masuk dari Abari. Oke, ini adalah fitur chatbox yang ada dari Zoho Assist. Di sini juga Anda dapat melangsungkan sebuah audio calls, voice chat di sini, ataupun video chat. Jadi proses bertukar informasinya dapat dilangsungkan dengan mudah dari fitur-fitur ini. Untuk tim IT juga, di sini dapat melakukan transfer file. Apabila Anda ingin melakukan transfer files untuk proses troubleshooting, tim IT dapat langsung sharing filesnya langsung dari Zoho Assist. Di sini juga kita ada memiliki fitur session notes. Ini sangat berguna bagi tim IT yang ingin melakukan proses troubleshooting dan ingin mengumpulkan log gitu ya. Jadi ketika tim IT ingin menyimpan sebuah log, tim IT dapat menyimpannya di sini. Jadi semuanya dapat tersimpan di sesi yang sama. Ini adalah look and feel ketika saya mendapatkan hak akses dari PC lawan. Di sini saya dapat menggerakkan kursornya langsung. Saya dapat melihat di sini, gitu. Misalkan, jadi dengan saya mendapatkan akses ini, tim IT gitu ya, tim IT maupun tim yang lainnya dapat dengan mudah mengontrol PC lawannya gitu. Jadi proses troubleshooting-nya dapat dilakukan dengan efisien tanpa perlu datang langsung. Jadi semuanya dilakukan secara online, browser based. Anda dapat melakukan transfer files, berkomunikasi langsung gitu via chat dan lain hal sebagainya. Jadi untuk Anda dapat mendapatkan banyak kemudahan dari Zoho Assist ini. Seperti itu. Jadi ini akan saya coba di exit session remote sessionnya yang telah saya langsungkan. Ketika saya mengakhiri remote session tersebut, di sini akan ada informasi mengenai durasi dari sesi yang telah saya langsungkan, session notes-nya, dan transkrip chat yang telah saya langsungkan di sesi sebelumnya. Nah, di sini juga Anda dapat melihat histori dari sesi dukungan jarak jauh yang telah Anda langsungkan. Ini sangat berguna sekali untuk tim IT apabila tim IT ingin membuat sebuah report ataupun audit dari setiap remote session yang telah mereka langsungkan. Di sini kita sudah menyediakan report seperti OS yang digunakan, IP address, lokasi mereka, durasi, dan lain hal sebagainya. Jadi informasi ini dapat berguna untuk tim IT ketika mereka ingin melangsungkan audit atas setiap sesi remote yang mereka gunakan. Seperti itu. Jadi itu adalah 5 aplikasi untuk menunjang proses sistem kerja jarak jauh di kantor maupun organisasi Anda. Baik, rekan-rekan mendapatkan gambaran seperti apakah Zoho Connect, Click, WorkDrive, Assist, dan Zoho Meeting. Dan di sini sudah ada beberapa benefit ya. Kita akan wrap up sedikit presentasi yang sudah dilangsungkan sebelumnya. Kalau mungkin sekarang rekan-rekan sudah mulai bertanya, lantas apakah manfaat dari kerja jarak jauh tersebut? Rekan-rekan, saya akan jawab kalau yang pertama. Benefit dari kerja jarak jauh adalah mengizinkan tim untuk terhubung, ya, terhubung tanpa batasan. Artinya rekan-rekan bisa memastikan tim terhubung untuk bantuan, untuk support ya, untuk dukungan, kemudian untuk berdiskusi, meskipun terpisah jarak tetap bisa dilangsungkan dan bisa dilangsungkan dengan mudah ya, dengan mudah, dengan cepat dan tanpa kehilangan konteks ya. Benefit kedua adalah meskipun kita cepat ya, transisinya cepat, berubah-ubah. Transisi tersebut tetap bisa dilangsungkan dengan cepat dan mudah selagi masih dalam konteks, tetap mengetahui apakah yang tengah didiskusikan pada
hal yang berlangsung. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa mengubah cara Anda bekerja menuju platform berbasis komputasi awan atau berbasis cloud, yang berarti Anda sudah bisa menggunakan berbagai macam aplikasi dalam satu tempat. Juga Anda memastikan pekerjaan Anda tetap aman, ya, tetap handal dan mudah diadaptasikan untuk semua peran. Apabila saat ini Anda memiliki bisnis yang masih bergerak seperti ini ya, satu aplikasi untuk intranet, kemudian aplikasi yang berbeda lagi untuk komunikasi kerja, kemudian satu lagi aplikasi untuk IT support, Anda tidak perlu memikirkan lama-lama lagi karena dengan Zoho Anda bisa mendapatkan semuanya dalam satu tempat ya. Anda bisa mengambil paketan ya dari aplikasi tersebut beserta dengan aplikasi-aplikasi lainnya baik dari Zoho Workplace maupun di Zoho Remotely. Saya sudah tautannya pada kolom handout apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut ya. Beberapa aplikasi dalam satu tempat langsung Anda dapatkan. Silakan, tidak perlu lagi terpisah-pisah aplikasi untuk pekerjaan karena semuanya bisa terhubung sebagaimana mestinya. Oke, di sini saya juga ingin memberitahukan informasi apabila Anda saat ini adalah pengguna Zoho, Anda suka dengan Zoho, Anda bisa merekomendasikannya ya kepada teman Anda. Anda bisa mendapatkan 15% dari biaya langganan teman Anda dan setiap referral juga akan mendapatkan kredit sejumlah $100. Host, ini akan menjadi sangat menguntungkan untuk Anda maupun rekan-rekan Anda. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dari awal hingga akhir presentasi. Kami sudah membuka